Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, Farluna Nazafis di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mempelajari soal dan pembahasan mengenai osilasi terkopel. Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Osilasi terkopel merupakan peristiwa di mana suatu osilator dihubungkan dengan osilator lain, sehingga geraknya akan mempengaruhi satu sama lain. Osilasi terkopel terjadi ketika dua atau lebih sistem osilasi yang terhubung sedemikian rupa mengalami resonansi. Osilasi terkopel terjadi di alam, misalnya bulan dan bumi mengorbit satu sama lain, atau juga dapat ditemukan dalam perangkat buatan manusia, seperti alat pacu jantung. Osilasi terkopel memiliki persamaan B kali A sama dengan 0. Terdapat dua solusi untuk nilai matriks A, yaitu 1. Solusi trivial. Solusi trivial adalah solusi yang tidak berarti atau tidak bermakna, atau ignorable, negligible. Contohnya saja, persamaan di atas dapat terpenuhi jika matriks A sama dengan 0. Namun, dengan menyatakan A sama dengan 0, tidak dapat menyelesaikan sebuah persamaan. Nah, yang kedua adalah solusi non-trivial. Solusi non-trivial adalah solusi yang berarti dan bermakna untuk menyelesaikan persamaan osilasi terkopel dengan syarat matriks A tidak sama dengan 0. Nah, kita akan menggunakan solusi non-trivial untuk menyelesaikan persamaan. Dengan mengetahui bahwa pada solusi non-trivial A tidak sama dengan 0, maka matriks B tidak memiliki inverse. Berikut penjelasan mengapa matriks B tidak boleh memiliki inverse, atau notasi inverse adalah B pangkat min 1. Nah, persamaan tersebut tidak boleh terjadi, maka kesimpulannya adalah matriks B tidak boleh memiliki inverse, sehingga B pangkat min 1 sama dengan 1 per mutlak B dikali B adjoin. Agar matriks B tidak memiliki inverse, maka B mutlak sama dengan 0. Sehingga persamaan dapat diselesaikan jika determinan dari matriks B memiliki nilai 0. Nah, kembali lagi pada kasus osilasi terkopel. Kita mengetahui bahwa persamaan B adalah sebagai berikut. Maka determinan B sama dengan 0 adalah omega kuadrat dikurang 2K per M dikali omega kuadrat dikurang K per M dikurang K per M dikali K per M sama dengan 0. Omega pangkat 4 dikurang 3K per M dikali omega kuadrat ditambah K kuadrat per M kuadrat sama dengan 0. Omega 12 kuadrat sama dengan 1/2 K per M dikali K plus minus akar 5. Maka dari itu terdapat dua mode osilasi, yaitu yang pertama omega 1 kuadrat sama dengan 1/2 dikali K per M dikali 3 tambah akar 5. Dan omega 2 kuadrat sama dengan 1/2 dikali K per M dikali 3 kurang akar 5. Setelah kita mendapatkan frekuensi angular dari tiap mode, selanjutnya mencari besar simpangan tertentu untuk masing-masing mode. Berikut adalah mode yang pertama. Nah, maka simpangan untuk mode 1 adalah A1, A2 sama dengan min 2 per akar 5 kurang 1 dan 1. Nah, yang ini adalah mode kedua. Maka simpangan untuk mode 2 adalah A1 sama dengan 2 per akar 5 tambah 1 dan A2 adalah 1. Nah, teman-teman, itu dia tadi materi kita tentang osilasi terkopel. Sekarang setelah pembahasan materi sedikit, kita akan langsung masuk ke dalam soal dan pembahasannya. Yuk kita simak. Yang pertama untuk nomor 1 dan 2. Sebuah partikel melaju dengan kecepatan V0 dari posisi tak hingga menuju suatu massa M, di mana M lebih dari M kecil, dengan B kecil sebagai parameter impact atau impact parameter. Perhatikan gambar. Soal nomor 1.
Tentukan jarak terdekat antara M kecil dan M besar. Jawab. Momentum angular dan energi kekal pada sistem ini adalah seperti pada gambar ya teman-teman. Kemudian sehingganya persamaan energi menjadi EI sama dengan EF. Sehingga setengah MV0 kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat dikurang GMM per R min kuadrat. Nah, persamaan momentum angular dari gambar tersebut adalah MV0B sama dengan MVR minimum. Sehingga V0B sama dengan VR minimum. Dengan dua persamaan di atas dapat diselesaikan untuk menemukan besar R minimum. Nanti akan ditemukan persamaan kuadrat untuk menyelesaikannya. Ambil solusi positif agar R minimum menjadi fisis atau tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga jawabannya adalah A. R minimum sama dengan min GM per V0 kuadrat ditambah akar dari GM V0 kuadrat tambah B kuadrat. Mudah kan teman-teman? Soal nomor 2. Tentukan besar sudut defleksi dari C. Oke, nomor 2 ini kita akan menggunakan metode Newton dalam menyelesaikannya. Pertama kita cari persamaan gaya sumbu X, yaitu adalah Fx sama dengan GMM per R kuadrat cos theta X. Sedangkan persamaan gaya sumbu Y-nya Fy sama dengan min GMM per R kuadrat sin theta Y. Kemudian ada persamaan momentum sumbu X-nya, yaitu dpx per dt sama dengan fx. Dan persamaan momentum sumbu X-nya adalah dpy per dt sama dengan fy. Seperti konsep soal sebelumnya, sistem ini mempunyai momentum angular yang kekal. Sehingga MV0B sama dengan mr kuadrat theta sama dengan V0B sama dengan R kuadrat d theta per dt, sehingga dt sama dengan R kuadrat per V0B dikali d theta. Nah, gunakan persamaan momentum linear Y untuk menyelesaikannya sehingga dapatlah hasil V0 kuadrat B sin C per GM sama dengan 1 tambah cos C. Nah, setelah itu kita gunakan identitas trigonometri. Sehingganya ditemukanlah jawabannya D. C sama dengan 2 arctan GM per V0 kuadrat B. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Terdapat sebuah sistem segi empat dengan lingkaran. Lingkaran tidak bergerak terhadap tanah dan memiliki radius R. Persegi panjang di atas akan diberi gangguan dan berosilasi harmonik. Tentukan periode osilasi sistem tersebut. Nah, bagaimana cara menjawab soal nomor 3 ini? Seperti soal OSP 2016, kita akan mengerjakan dengan poros yang bergerak, yaitu tempat bersentuhannya persegi panjang dan lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Momen inersia segi empat terhadap pusat masanya bisa disebut sebagai IPM sama dengan 1/12 dikali dalam kurung 4A kuadrat tambah 4B kuadrat sama dengan 1/3 dikali dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat. Maka momen inersia terhadap posisi segi empat bersentuhan dengan lingkaran adalah I sama dengan IPM tambah MR kuadrat. Kita mengetahui bahwa R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah R besar kuadrat dikali theta kuadrat. Karena osilasi sudut kecil, maka theta kuadrat kira-kira sama dengan 0, sehingga R sama dengan A. Maka I sama dengan IPM tambah MA kuadrat. Persamaan torsinya adalah torsi pemulih sama dengan I theta. Terus jadinya min MG R theta dikurang MGA theta sama dengan dalam kurung IPM tambah MA kuadrat theta sama dengan min 3G dalam kurung R min A per 4A kuadrat tambah B kuadrat dikali theta sama dengan theta. Maka periode osilasi sistem adalah D. T sama dengan 2Pi dikali akar 4A kuadrat tambah B kuadrat per 3G dalam kurung R min A. Gimana teman-teman? Mudah kan? Yang berikutnya untuk nomor 4 sampai dengan nomor 8.
Terdapat kasus 3 bintang yang mengorbit pada pusat masanya. Berikut merupakan diagram orbitnya. Nah, nomor 4, 2 benda bermassa, M besar dan M kecil, abaikan mu, bergerak dalam orbit lingkaran dengan radius R besar dan R kecil, diukur dari pusat massa. Carilah omega 0 dari M besar dan M kecil. Jawaban nomor 4. Untuk mempermudah, saya akan mengganti simbol M besar menjadi M1, M kecil menjadi M2, dan mu menjadi M3. Dalam menentukan kecepatan angular sistem, periode bintang ganda mempunyai kecepatan angular yang sama. Sehingga T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali A pangkat 3 per G dalam kurung M1 tambah M2. Sedangkan periodenya adalah T sama dengan 2pi per omega 0. Sehingga 4pi kuadrat dikali A pangkat 3 per G dalam kurung M1 tambah M2 sama dengan 4pi kuadrat per omega 0 kuadrat. Sama dengan dalam kurung R besar tambah R kecil pangkat 3 per G dalam kurung M1 tambah M2 sama dengan 1 per omega 0 kuadrat. Sehingga omega 0 sama dengan akar dari G dalam kurung M1 tambah M2 per dalam kurung R besar tambah R kecil tutup kurung pangkat 3. Kongruennya adalah akar dari G dalam kurung M besar tambah M kecil per R besar tambah R kecil pangkat 3. Nah, objek mu yang masanya sangat kecil dibandingkan M besar dan M kecil tidak mengubah posisi pusat massa. Diletakkan pada orbit yang sebidang dengan M besar dan M kecil. Objek mu diam relatif terhadap M besar dan M kecil. Sehingga jawaban nomor 4 adalah A. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Nomor 5. Tentukan jarak dari M kecil ke mu. Gimana ya cara mengerjakannya? Cara menjawab nomor 5. Perhatikan diagram berikut. Nah, dari sini kita akan menemukan persamaan gaya sumbu X-nya adalah sebagai berikut. Dan persamaan gaya sumbu Y-nya adalah sebagai berikut. Persamaan gaya kesetimbangan untuk sumbu X dan Y disubstitusikan menjadi M2 per R2 kuadrat dikali sin theta 2 per sin theta 1 dikali cos theta 1 ditambah M2 per R2 kuadrat dikali cos theta 2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 per R besar tambah R kecil pangkat 3 dikali R3 sama dengan M2 per R2 kuadrat dikali sin dalam kurung theta 1 tambah theta 2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 per R besar tambah R kecil pangkat 3 dikali R3 dikali sin theta 1. Nah, sekarang adalah bentuk geometrinya. Perhatikan gambar. Geometri 1 adalah sin dalam kurung theta 1 tambah theta 2 per R besar tambah R kecil sama dengan sin C2 per R1 sama dengan sin C1 per R2. Nah, geometri yang kedua persamaannya adalah sin theta 1 per R besar sama dengan sin C1 per R3. Sehingga diperolehlah 3 persamaan berikut. Kemudian substitusikan persamaan 3 ke persamaan yang kedua. Jadinya sin dalam kurung theta 1 tambah theta 2 per R besar tambah R kecil sama dengan R3 per R2 dikali R kecil R besar dikali sin theta 1. Nah, substitusikan pada persamaan yang pertama nih. Jadi, ditemukanlah hasilnya sebagai berikut. Perlu disadari, kita juga dapat menyederhanakan jawaban di atas dengan posisi pusat massa sistem dengan X sama dengan 0 di M1. Sehingga XPM sama dengan R besar sama dengan M1 dikali 0 ditambah M2 dikali R besar tambah R kecil per M1 tambah M2 sama dengan M2 per M1 tambah M2 dikali R besar tambah R kecil. Maka R2 sama dengan akar pangkat 3 dari dalam kurung
R besar tambah R kecil pangkat 4 per R besar dikali R besar per R besar tambah R kecil sama dengan R besar tambah R kecil. Jadi jawaban nomor 5 adalah yang A, R besar ditambah R kecil. Gimana teman-teman? Sederhana bukan? Yuk lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Sekarang soal nomor 6. Tentukan jarak dari M besar ke mu. Untuk mencari jarak dari M1 ke M3, kita dapat gunakan persamaan pada pembahasan sebelumnya. Hanya saja dengan bentuk yang berbeda. Persamaan gaya sumbu X-nya adalah sebagai berikut, dan persamaan gaya sumbu Y-nya adalah sebagai berikut. Sementara persamaan gaya kesetimbangan untuk sumbu X dan Y disubstitusikan menjadi M1 per R1 kuadrat dikali cos theta 1 ditambah M1 per R1 kuadrat dikali sin theta 1 per sin theta 2 dikali cos theta 2 sama dengan M1 tambah M2 per R besar tambah R kecil pangkat 3 dikali R3 menjadi M1 per R1 kuadrat dikali sin dalam kurung theta 1 tambah theta 2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 per R besar tambah R kecil pangkat 3 dikali R3 dikali sin theta 2. Nah, geometrinya, persamaan geometri yang pertama adalah sin dikali theta 1 tambah theta 2 dalam kurung per R besar tambah R kecil sama dengan sin C2 per R1 sama dengan sin C1 per R2. Persamaan geometri yang kedua adalah sin theta 2 per R kecil sama dengan sin C2 per R3. Nah, ditemukanlah ketiga persamaan berikut. Kemudian, substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Jadi, sin dalam kurung theta 1 tambah theta 2 per R besar tambah R kecil sama dengan R3 per R1 dikali R kecil dikali sin theta 1. Kemudian substitusikanlah pada persamaan yang pertama. Dihasilkanlah R1 sama dengan akar pangkat 3 dari dalam kurung R besar tambah R kecil tutup kurung pangkat 4 per R kecil dikali M1 per M1 ditambah M2. Nah, perlu disadari juga kita dapat menyederhanakan jawaban di atas dengan posisi pusat massa sistem dengan X sama dengan 0 di M1 seperti yang sebelumnya. Jadi R2 sama dengan akar pangkat 3 dari dalam kurung R besar tambah R kecil tutup kurung pangkat 4 per R besar dikali R besar per R besar tambah R kecil sama dengan R besar tambah R kecil. Jadi jawabannya adalah yang A. Gimana teman-teman? Agak rumit tapi tetap mudah ya untuk dikerjakan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang ketujuh, tentukan jarak dari pusat massa ke mu. Kesimpulan dari kasus ini adalah segitiga merupakan segitiga sama sisi. Jadi, theta 1 tambah theta 2 sama dengan 60 derajat sama dengan C1 sama dengan C2. Jadi, R1 sama dengan R2 sama dengan R besar ditambah R kecil. Maka, dengan hukum kosinus, didapatkan bahwa R3 sama dengan akar dari R besar kuadrat ditambah R kecil kuadrat ditambah R kecil dikali R. Jadi jawabannya yang B. Gimana teman-teman? Simpel bukan? Lanjut ke soal yang berikutnya. Yang selanjutnya nomor 8. Terdapat suatu asumsi jika M besar dan M kecil bermassa sama. Jika mu diberi simpangan kecil arah radial, tentukan frekuensi angular dari osilasi sistem. Jawab. Diketahui bahwa M1 sama dengan M2 kongruen M, maka R sama dengan R kecil kongruen D. Jadi R3 sama dengan akar dari R besar kuadrat tambah R kecil kuadrat ditambah R kecil dikali R besar sama dengan akar dari D kuadrat tambah D kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan D akar 3. Sehingga omega 0 sama dengan akar dari G dalam kurung M besar tambah M kecil per dalam kurung R besar tambah R kecil
pangkat 3 sama dengan akar dari G2M besar per 8D pangkat 3 sama dengan setengah akar dari GM per D pangkat 3. Nah, saat disimpangkan sebesar X arah radial, tidak ada torsi eksternal, sehingga momentum angular system tetap kekal. Sehingga I0 omega 0 sama dengan I dikali omega. M3 R3 pangkat 2 omega 0 sama dengan M3 dalam kurung R3 tambah X pangkat 2 dikali omega. Sehingga omega sama dengan R3 kuadrat per dalam kurung R3 tambah X kuadrat dikali omega 0. Perhatikan diagram simpangan radial berikut ini. Nah, dari diagram di samping akan didapatkan persamaan gerak harmonik sederhana dengan persamaan gaya sebagai berikut. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa trigonometri suatu segitiga adalah cos theta sama dengan R3 tambah X per akar dari dalam kurung R3 tambah X kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, dari situ ditemukanlah persamaan gaya F pemulih sama dengan M3X. Kemudian lakukan aproksimasi untuk X jauh lebih kecil dari D. Setelahnya, aproksimasi dengan penyederhanaan A kongruen akar 3 per 2 dikali X per D tambah X kuadrat per D kuadrat. Nah, karena X jauh lebih kecil dari D, maka orde X kuadrat per D kuadrat kira-kira sama dengan 0. Dan untuk orde di atasnya, dalam kurung 1 tambah akar 3 per 2 X per D tambah X kuadrat per D kuadrat tutup kurung pangkat min 3 per 2. Kira-kira nilainya sama dengan 1 kurang 3 per 2 dalam kurung akar 3 per 2 X per D tambah X kuadrat per D kuadrat tutup kurung ditambah 15 per 8 dikali buka kurung akar 3 per 2 X per D tambah X kuadrat per D kuadrat tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 3 per 4 akar 3 X per D dikurang 3 per 8 dikali X kuadrat per D kuadrat. Nah, komponen gaya gravitasinya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian aproksimasi gaya sentripetalnya adalah R3 omega 0 kuadrat dikali buka kurung R3 tambah X tutup kurung pangkat min 3 sama dengan GM per 4D kuadrat dikali akar 3 dikali buka kurung 1 min 3X per akar 3D tutup kurung. Maka persamaan gerak harmonik sederhana sistem adalah min 7 per 4 GM per D pangkat 3 dikali X sama dengan X. Maka frekuensi angular sistemnya adalah A. Omega aksen sama dengan akar dari 7 per 4 dikali GM per D pangkat 3 sama dengan 1 per 2 omega 0 akar 7. Gimana teman-teman? Masih lumayan ribet walaupun masih... Gimana teman-teman? Walaupun sedikit ribet, pasti masih agak mudah untuk dikerjakan kan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang berikutnya untuk nomor 9 sampai nomor 13. Sebuah meriam bermasa M1 dilengkapi dengan peluru besi bermasa M2 yang siap diluncurkan. Meriam membentuk sudut beta terhadap bidang horizontal. Kemudian peluru ditembakkan. Asumsikan sistem licin sempurna dan meriam dapat memberikan energi mekanik sebesar E. Sudut beta konstanta tiap waktu. Nah, perhatikan gambarnya. Nomor 9, soalnya adalah tentukan besar kecepatan meriam akibat peluru yang ditembakkan relatif terhadap tanah. Oke, untuk nomor 9 perhatikan diagram gerak sistem di bawah ini. Komponen VR merupakan kecepatan peluru relatif terhadap meriam dan V2 merupakan kecepatan meriam relatif terhadap tanah, sedangkan V1 merupakan kecepatan peluru terhadap tanah.
Konsep fisika yang perlu dibangun adalah kekekalan energi dan kekekalan momentum linear sumbu horizontal. Nah, kekekalan energinya adalah EI sama dengan EF. E0 sama dengan 1/2 dikali M1 dikali V1 kuadrat ditambah 1/2 dikali M2 dikali V2 kuadrat. Kekekalan momentum linearnya adalah PI sama dengan PF, sehingga 0 sama dengan M1 dikali V1X dikurang M2 dikali V2. Persamaan gerak relatif horizontalnya adalah V1X sama dengan VR cos theta dikurang V2. Sementara persamaan gerak relatif vertikalnya adalah V1Y sama dengan VR sin theta, sehingga V1 sama dengan akar dari V1X kuadrat ditambah V1Y kuadrat. Ditemukanlah kelima persamaan berikut. Nah, jika persamaan tersebut diselesaikan, kita akan mendapatkan besar kecepatan meriam terhadap tanah. Sehingga jawabannya adalah yang A. V2 sama dengan akar dari 2E0 dikali M1 per dalam kurung M1 tambah M2 dikali dalam kurung M2 tambah M1 dikali sin kuadrat theta tutup kurung dikali cos theta. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Ayo kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 10. Tentukan besar kecepatan peluru horizontal yang ditembakkan relatif terhadap tanah. Cara jawabnya sederhana, cukup gunakan persamaan pada pembahasan sebelumnya. Jadi V1X sama dengan M2 per M1 dikali V2. Jadi V1X sama dengan M2 per M1 dikali akar dari 2E0 dikali M1 per dalam kurung M1 tambah M2 dikali M2 tambah M1 sin kuadrat theta dikali cos theta. Jadi jawabannya yang B. Gimana teman-teman? Simple ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang berikutnya soal nomor 11. Tentukan besar kecepatan peluru vertikal yang ditembakkan relatif terhadap tanah. Pertama-tama kita tentukan V2Y-nya dulu. Jadi VR cos theta sama dengan V2 ditambah V1X. VR sama dengan dalam kurung 1 tambah M2 per M1 dikali akar dari 2E0 kali M1 per dalam kurung M1 tambah M2 dikali M2 tambah M1 sin kuadrat theta. Maka V1Y bernilai V1Y sama dengan VR sin theta. V1Y sama dengan dalam kurung 1 tambah M2 per M1 dikali akar dari 2E0 dikali M1 per dalam kurung M1 tambah M2 dikali dalam kurung M2 tambah M1 sin kuadrat theta dikali sin theta. Jadi jawabannya adalah yang D. Masih sederhana ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 12. Tentukan besar sudut beta agar jarak yang dicapai peluru meriam maksimum. Asumsikan hanya satu dimensi pada sistem. Oke, untuk nomor 12 ini kita gunakan persamaan kinematika sederhana. Asumsikan S merupakan jarak total yang ditempuh. S sama dengan V1X dikali T. Jadi S theta sama dengan 2V1X dikali V1Y per G sama dengan sin 2 theta per G dikali M2 per M1 dikali dalam kurung 2E0 per M2 tambah M1 dikali sin kuadrat theta. Nah, syarat agar S maksimum adalah ds per d theta sama dengan 0. ds per d theta sama dengan 0 sama dengan d per d theta dikali sin 2 theta per M2 tambah M1 dikali sin kuadrat theta. Selesaikan persamaan diferensial tersebut dan akan didapatkan tan theta sama dengan akar dari M2 per M1 tambah M2, theta sama dengan tan akar dari M2 per M1 tambah M2. Jadi jawabannya yang E. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Ayo kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, nomor terakhir. Tentukan jarak maksimumnya. Gimana nih cara ngerjainnya? Yuk langsung aja kita bahas. Untuk soal nomor 13 ini kita masukin aja nilai theta pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, jadi S theta sama dengan sin 2 theta per G dikali M2 per M1 dikali dalam kurung 2E0 per M2 tambah M1 sin kuadrat theta
sama dengan 4 sin theta dikali cos theta per G dikali M2 per M1 dikali dalam kurung N0 per M2 tambah M1 sin kuadrat theta. Jadi S sama dengan 4M2 dikali N0 per GM1 dikali akar dari M1 tambah M2 dikali akar dari M2 per M1 tambah 2M2 dikali 1 per M2 ditambah M1 kali M2 per M1 tambah 2M2 sama dengan 4N0 per M1G dikali akar dari M1 tambah M2 dikali akar M2 per dalam kurung M1 tambah 2M2 ditambah M1. Sehingga S maksimumnya sama dengan 2E0 per M1G dikali akar dari M2 per M1 tambah M2. Jadi jawabannya yang E. Mudah bukan teman-teman? Nah teman-teman, itu dia tadi 13 soal dan pembahasan mengenai osilasi terkopel. Ternyata mudah ya. Fisika memang mudah asalkan kita rutin berlatih teman-teman. Jadi jangan sampai lupa belajar dan rajin berlatih serta dibaca bukunya supaya kita bisa mengerjakan soal-soal fisika dengan mudah dan menyenangkan. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!